Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kembali dalam topik pasti di minggu malam ini. Dan sebelum kita istirahat malam, kita ambil waktu sejenak untuk saudara-saudara kita percaya ya. Dan sebelumnya kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan di malam hari ini dari hatimu dan hatiku. Kasih yang sempurna telah ku
Ya, senang bersama dengan saudara di minggu malam ini. Bagaimana sudah ke gereja, sudah dengar ibadah, sudah ikuti ibadah, sudah dengar firman Tuhan, ya. Dan saya doa semua kita yang beribadah minggu raya di gereja kita masing-masing pada minggu ini semakin jadi pribadi yang bisa hidup lebih menyenangkan hati Tuhan, ya saudara ya. Berkali-kali nggak akan bosan saya bilang bahwa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan itu tidak hanya sekedar percaya, ya. Sebab banyak orang mengaburkan esensi kebenaran itu dengan yang penting kita percaya. Ketika kita percaya kepada darah Yesus, maka darah Yesus akan mengcover kita, ya, akan menutupi segala apapun yang kita lakukan, ya. Sehingga kita di mata Tuhan itu gak lagi dianggap bersalah begitu. Oh iya saudara, saya percaya itu juga saudara, tapi kita yang di-covery oleh darah Yesus itu, oleh pengorbanan Tuhan, sehingga kita diberikan anugerah itu, mendapatkan anugerah itu, kita harus menjaganya dan mau berada terus dalam covenant itu, ya, atau tudung perjanjian darah Yesus itu, ya, harus mau berada terus di dalamnya. Nah, berada di dalamnya itu gimana? Ya harus melakukan firman Tuhan. Jadi jangan setengah-setengah kalau memahami tentang kebenaran saudara, ya. Jadi nggak serta-merta ketika kita percaya kepada Yesus, maka apapun yang kita lakukan di dunia ini nggak berpengaruh lagi pada keselamatan kita. Nggak begitu saudara, ya. Sebab saudara terus harus ada berada dalam covenant itu, ya, atau tudung perjanjian itu, di dalam tudung perjanjian darah itu, ya. Sehingga kita terus akan selamat dan akhirnya bisa sampai dalam kerajaan surga kelak, ya. Harus ada andil kita juga, ya. Nggak bisa gitu kita menganggap hanya percaya Yesus gitu sudah selesai dan kita hidup di bumi ini ya santai saja pokoknya, ya. Lalui dengan biasa saja, semuanya pasti akan diberkati. Nggak begitu saudara, ya. Saya yang baca di kitabnya begitu. Israel juga sudah mendapatkan perjanjian itu kan dari Tuhan lewat Abraham, perjanjian darah juga kan. Tapi ada syarat-syarat yang dibintahkan Tuhan juga supaya Israel tetap berada terikat dengan perjanjian itu, maka Israel harus hidup dalam pertobatan, ya. Kalau salah, Tuhan akan ampuni karena Dia Bapa, ya. Anak datang kepada Bapa minta maaf, Bapa pasti akan mengampuni. Tapi harus bertobat, harus menyesali dan tidak lagi berbuat hal yang sama begitu. Kalau jatuh lagi karena kesalahan yang sama, datang kepada Tuhan. Ya, tapi pertanyaannya itu banyak tidak dikerjakan orang Kristen karena menganggap bahwa pengorbanan darah Yesus itu sudah mengampuni dosanya yang dulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang gitu. Iya benar saudara, ya, tapi harus diakui dong dosanya itu, ya, dan jangan dibuat dosa lagi. Karena firman Tuhan katakan jika kita sudah tahu kebenaran, ya, sudah hidup di dalamnya, dan kita dengan sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi pengampunan. Itu kata firman Tuhan dan ada di perjanjian baru juga saudara, ya. Jadi saya mengajak kita semua untuk menjadi orang Kristen yang dewasa dalam berteologia, dewasa dalam pemahaman imannya, sehingga menjadi orang Kristen yang bisa berdampak bagi banyak orang. Oke, kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab Markus pasal yang keempat, ayat-ayat yang terakhir dari ayat 20. Kalau nggak salah kita baru selesai setengah jalan kemarin malam, ya, hari Sabtu malam. Sekarang kita di Minggu malam ini, ya, saya tidak akan mengambil waktu banyak saudara, ya. Saya akan coba berusaha dengan cepat saja, ya, membacakannya dan juga memahaminya, ya. Semoga tidak lebih dari 1 jam karena saya tahu hari Minggu ini kalau sudah ibadah, bahkan mungkin secara online, secara daring, saudara sudah beribadah di beberapa tempat dan beberapa sesi. Ya, karena saya yakin ada beberapa saudara yang haus sama Tuhan. Nah, sama-sama kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini, di Minggu malam sebelum kami istirahat. Meskipun kami sudah beribadah sepanjang hari Minggu ini, Tuhan, kami mau datang lagi kepada Tuhan untuk melanjutkan tadarusan Alkitab kami, Injil Markus pasal 4. Terangi kami dengan hikmat, marifat, dan urapan-Mu, Tuhan. Sehingga apa yang kami baca dapat kami mengerti dan kami pahami dengan jelas terang benderang, sehingga kami dimampukan nantinya untuk mudah melakukannya dalam kehidupan sehari kami, sehingga hidup kami menyenangkan Tuhan tentunya. Itu kerinduan kami. Bicara kepada kami, jangan satupun kami Kau lalui. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa kita buka langsung Injil Markus pasal yang keempat, ya. Kita siapkan Alkitab kita. Tuhan, ini tugas kami, beri kebenaran
Perikopnya perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Kembali tentang perumpamaan, saudara ya. Jadi Yesus ketika mengajar, dia menggunakan bahasa yang dipahami oleh audiensnya, oleh orang lain. Begitu pula kita. Ini yang kita harus tampil kerikmanya. Maksudnya bukan kita harus kalau khotbah pakai perumpamaan-perumpamaan, saudara. Karena belum tentu perumpamaan itu kita yang khotbahin kita paham juga, dan juga orang-orang yang kita dengar juga paham juga. Perumpamaan dalam masa kekinian kita di 2021 ini, bukan itu maksud saya. Cuma Yesus ketika melayani Bapaknya, ketika menginjil, ya, dia secara kontekstual, ya, itu memahami dan berusaha untuk memperkatakan pengajaran, mengajarkan kebenaran yang dipahami, dimengerti oleh jemaatnya atau orang-orang yang mau mendengar dia. Ya, jadi yang saya pahami ketika kita mau menginjili orang, ketika kita mau melayani Tuhan, apalagi kalau Bapak Ibu ada kesempatan nanti Tuhan izinkan menjadi pekabar Injil, menjadi pelayan firman di gerejamu, di ibadah rumah tanggamu, di ibadah persekutuan, ya, di tempatmu berada, kita diminta untuk men-sharingkan firman Tuhan. Saya percaya kok Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah taat sama Tuhan, mulai belajar, dapat banyak dari firman Tuhan, Tuhan pasti akan lihat sudah waktunya ya orang ini untuk membagikan apa yang dia tahu kepada orang lain. Maka saya mengatakan dengan sangat yakin ada waktunya Tuhan nanti hampir semua saudara kalau rutin mengikuti ini ya akan ada kesempatan nanti mulai menginjil, berani menginjil, kesempatan berkhotbah, mulai berkhotbah ya, mulai terjadwal dan lain sebagainya. Dan karena saudara Tuhan tahu isi hatimu ya, kamu mau belajar benar dengan sungguh. Jadi ketika kita khotbah, ketika kita sharing firman Tuhan, ketika kita menginjil, itu harus kita pakai bahasa yang dipahami ya. Kalau saya ngobrol sama ibu rumah tangga, maka saya berusaha untuk, bukan saya menganggap rendah ibu rumah tangga ya, cuman kan ibu rumah tangga tidak terlalu expert gitu ya dengan bahasa-bahasa bisnis dia, bahasa-bahasa koran tingkat tinggi atau politik ya, karena ibu-ibu kan, emak-emak itu kan ya sukanya yang sederhana aja ya, menghibur dia ya, kadang-kadang di TV nonton infotainment ya, film sinetron gitu ya. Coba, jadi saya pahami, saya cover itu, sehingga ketika kalau saya konseling misalnya yang datang ibu rumah tangga, ya saya pakai bahasa yang sederhana aja ya. Ketika saya khotbah di kalangan misalnya kejaksaan ya, saya coba ngomong ya sedikit bernuansa hukum begitu ya, biar mereka juga akhirnya terperangah gitu bahwa pendeta ini ternyata juga paham sedikit banyak soal undang-undang kayak, atau aturan apa kayak, atau kasus-kasus hukum yang lagi viral kayak gitu ya. Dan kita harus kontekstual ya. Ketika saya melayani orang-orang di pasar gitu ya, para preman ya, saya ngomong bahasa santai aja, bahasa gaul aja, nggak usah pakai bahasa tinggi-tinggi gitu saudara ya. Jadi kita harus paham ya marketplace-nya ya, di mana kita berada ya. Orang-orang di sekitar kita yang mau kita ajak ngomong itu kita harus pahami dulu, supaya frekuensi omongan kita nanti dengan mereka sama gitu, satu frekuensi. Kalau udah satu frekuensi, paling tidak mereka paham soal mereka menerima atau tidak menerima apa yang kita ajarkan, apa yang kita sharingkan, itu lain soal, dan Tuhan nggak pernah pedulikan hal itu, saudara. Yang penting kita mau jadi pekabar Injil, itu yang pertama, itu langkah yang harus Bapak Ibu sampai di titik itu ya. Kita baca ya sekarang ini ya, pakai perumpamaan, pakai bahasa kontekstual di zaman itu. Ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka ya, orang membawa pelita bukan supaya untuk ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Bawa pelita itu bawa lampu, di kaki dian itu sederhananya adalah tempat lilin gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita konteks dalam bahasa kekinian Bapak Ibu kan, kalau andai kata kita masih mengalami mati lampu ya, sebelum kita punya genset, sebelum kita punya emergency lamp gitu ya, kita kan masih pakai lilin. Saya yakin hampir semua saudara masih nyimpan lilin gitu ya, karena untuk berjaga-jaga dan lain sebagainya. Kan kita taruh lilin supaya tidak melukai meja kita, tidak melukai apapun yang tempat naruh lilin, karena ada tetesan-tetesan lilin yang akan nanti merusak cat dan lain sebagainya. Kita punya tempat lilin, saudara. Nah, itu kurang lebih kaki dian itu seperti itu, tempat lilin supaya tempat api gitu ya, sehingga ya kalau ada apa-apa ya lebih nyaman, dan kita megangnya juga enak. Jadi pelita atau lampu atau lilin itu ya tidak ditaruh di bawah tempat tidur, nggak ada gunanya, nggak di bawah gantang ya, nggak ada gunanya ya, kecuali kita nyari sesuatu di bawah tempat tidur ketika mati lampu gitu ya saudara ya. Kita lanjutkan ya.
Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkap. Yesus pakai perumpamaan pelita, terang, ya. Itu akan ditempatkan, bukan disembunyikan. Terang itu untuk ditaruh di tempat yang kelihatan, supaya terang itu bisa membuat semua yang tadinya gelap, tersembunyi, ya, itu atau rahasia menjadi sesuatu yang terang benderang, tidak lagi tersembunyi, kelihatan, dan akan benar-benar dinyatakan, tidak lagi menjadi sebuah rahasia yang disembunyikan, ya, akan dinyatakan. Itulah fungsi pelita, terang. Apa itu? Terang itu apa? Firman Tuhan. Ya, jodoh ya. Jadi dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan semakin paham, ya. Nggak ada lagi rahasia kehidupan. Nggak ada lagi sesuatu yang tersembunyi, ya. Saudara, saya selalu mengatakan dengan sederhana, kunci hikmat tuh di sini kok, saudara. Kunci kebijaksanaan tuh di sini kok, saudara, ya. Dengan kita baca, kita pelan-pelan, rutin gitu ya, dan kita dari hati, bukan karena ngejar target gitu ya. Makanya di tadarusan ini kan nggak ngejar target ya. Ada targetnya, paling nggak 1 pasal lah sehari. Tapi kalau andai kata tidak selesai karena saya tiba-tiba dapat sesuatu sehingga saya berkata-kata banyak, sehingga hanya beberapa ayat yang selesai, ada banyak ayat sisa yang belum dibahas di pasal itu, ya nggak kenapa-napa, ya. Kita tidak terlalu ngoyo, ya. Jadi baca Alkitab tuh nggak boleh begitu, ada target-targetan, ya, santai aja, ya. Karena kalau kita santai membacanya dengan sungguh gitu ya, kita dapat rema, ya, bukan 1-2 rema, tapi semua kata itu kan jadi rema buat kita, saudara, ya. Akan tersingkapkan, akan membuat kita semakin paham, semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan kita dengan sungguh. Ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini hal yang cukup sering kita baca, ya. Terutama kalau Bapak Ibu habis mengikuti dengan saya kemarin, ya, belum lama ini kita selesaikan kitab Wahyu, ya. Ya, Tuhan selalu berkata, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu ciri khas kata-kata Tuhan Yesus, ya, yang kita bisa dapatkan dalam Injil Markus, di beberapa Injil lainnya, bahkan apa yang Yohanes dengar atau Yohanes lihat disampaikan entah oleh Tuhan, entah oleh malaikat ketika dia mendapatkan pewahyuan akhir zaman. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sederhana, maksud telinga ini bukan aksesoris, ya. Orang lebih fokus pada telinga ini, ya, dibersihkan dengan baik gitu ya, dikasih treatment sehingga telinganya itu glowing. Kan hari ini lagi terkenal atau lagi viral kata-kata glowing itu, muka glowing lah, bibir glowing lah, ya, baju glowing lah, semuanya glowing, ya. Ini eranya 2021 tuh pokoknya glowing gitu, saudara. Apalagi dengan handphone yang banyak aplikasi yang membuat wajah kita ketika swafoto atau foto atau video wajah kita bisa jadi tampak lebih glowing, ya. Makanya banyak yang fake lah, ya. Termasuk mungkin ini, saya nggak tahu ya kalau yang edit ini muka saya dibikin glow, ya. Tapi setahu saya sih enggak, ya, karena ini di dalam OBS ini ya biasa aja ini. Kalau saya glow nih karena bukan saya kulitnya jadi putih sebenarnya, tapi karena lampu, ya. Dan juga mungkin karena saya cuci muka tadi sebenarnya. Nah, jadi firman Tuhan itu, telinga itu dipakai untuk mendengar firman Tuhan. Jadi aksesoris banyak apapun, ada anting salibnya, ini nggak ada gunanya, ya. Kalau kita nggak mau dengar firman Tuhan, ya. Jadi banyak orang itu punya telinga, tapi telinganya nggak dipakai untuk mendengar, ya. Punya telinganya hanya untuk menjadi etalase, ya, supaya dirinya tampak hebat dengan aksesoris mahal, mutiara kah, permata kah, whatever lah, ya. Sehingga orang kagum dengan telinganya, padahal yang punya aksesoris mahal itu telinganya nggak dipakai untuk mendengar. Mengerikan, ya. Lanjut ayat 4. Lalu berkatalah ia, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, ya. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya, ya. Jadi ini juga ayat yang strong, ya. Yesus pakai perumpamaan pertama, pakai telingamu untuk mendengar gitu, ya. Kemudian apa yang kamu pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepadamu dan juga akan ditambahkan kepadamu. Ini kan bahasa sederhananya, kalau kita menganggap
kita menilai sesuatu. Oh, kamu jangan, kalau ngelihat orang itu matanya jangan dikerenyitkan gitu ya, atau jangan melotot-melotot gitu. Ya, itu nggak bagus, nggak sopan, ya, tidak etika, tidak berbudaya. Itu bisa melukai hati orang juga, dipikirnya kamu tidak suka dengan dia. Itu kita ajarkan kepada anak kita misalnya. Tapi ketika kita marah sama dia, sama anak kita melotot, kita kerenyitkan mata gitu ya. Apa artinya? Ya, yang kita ajarkan anak kita agar anak kita punya value, punya nilai, punya ukuran, itu akan diukurkan kepada kita, bahkan akan ditambahkan lagi. Kalau kita bilang anak kita kalau melotot sama orang berdosa, maka kita akan berdosa, dan dosa yang kita ukurkan sama dengan anak kita, kata Tuhan, akan ditambahkan lagi. Intinya saudara, yang saya mau katakan dari perkataan Tuhan Yesus ini, jangan kita menghakimi orang. Jangan kita terlalu gampang menilai orang. Jangan kita gampang terlalu mengukur orang. Memang kita harus punya ukuran-ukuran standar. Tapi itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya. Ya. Standar saya itu termasuk standar yang tinggi. Ya, saya berusaha untuk mempengaruhi orang dalam artian coba ikuti saya. Tapi kalau orang itu tidak mau melakukannya, ya udah, saya nggak akan paksa orang itu untuk ikuti saya. Paling tidak orang itu mengerti kalau saya seperti ini. Jadi apa ya, contoh kayak pernah saya bilang ya, ukuran saya itu bagi siapapun ya, saya itu menjunjung tinggi sepanjang saya hidup. Dari kecil ya, bahkan setelah saya bertobat ya, bahkan seingat saya sebelum saya bertobat pun saya nggak pernah tuh minjem. Bagi saya, pride saya adalah tidak pernah minjem orang, tidak pernah ngemis orang ya. Saya lapar sekalipun lihat orang makan apa gitu, saya tidak akan berusaha untuk dibelikan atau mengecap rasa yang dimiliki oleh teman saya itu. Saya berusaha untuk memalingkan wajah atau coba mengarahkan pikiran saya tidak ke sana sehingga saya tidak tergoda. It's me, itu standar saya. Sehingga ketika saya bertobat pun saya nggak pernah minta-minta. Wah, kalau saya ngomong jemaat yang saya kenal kaya raya banyak sekali, saudara. Tapi tidak pernah saya datang kepada mereka, menceritakan problematika saya dan berusaha untuk menggerakkan hati mereka untuk memberikan sesuatu kepada saya. Nggak pernah. Saya bahkan tidak pernah datang ke rumah orang. Saya tidak pernah datang ke kantor orang yang secara ekonomi jauh di atas saya tanpa diundang. Itu kalau saya ya. Padahal orang ini sudah membuka, Pak nanti kalau lewat sini mampir ya, kita mampir ke kantor saya ya, kita nanti makan-makan. Meskipun saya lewat di situ ya, saya tidak pernah sengaja mampir untuk, Pak apa kabar, ini saya nih, nggak pernah ya. Karena ya bagi saya sebenarnya saya juga seperti itu ya. Saya orangnya kan, saya pernah bilang agak introvert gitu ya. Orang kalau datang itu kalau nggak janjian, orang kalau telepon nggak janjian itu ya saya juga bagaimana. Jadi makanya Bapak Ibu kalau misalnya mau hubungi saya jangan langsung telepon ya. WhatsApp saya dulu gitu ya. Sehingga saya tahu, karena saya memang jarang terima telepon, apalagi kalau nomor telepon yang tidak saya kenal. Dan di handphone saya, setelah saya bilang handphone saya rusak itu, yang tersimpan di kartu. Karena yang sama tuh yang di kartu, yang disimpan di handphone hilang semuanya ya. Saya nyimpan nomor sedikit sekali. Bahkan jemaat juga belum tentu saya simpan ya. Tapi saya tahu ya, saya punya filingnya kan di administrasi. Jadi ketika nanti saya mau hubungi siapa, saya tinggal minta nomor teleponnya, saya hubungi, baru saya hubungi gitu ya. Tapi apa, untuk mendoakan lah, kalau saya tahu dia lagi mengalami masalah apalah, saya akan hubungi gitu ya. Tapi untuk sengaja menghubungi ya itu, atau sengaja datang ke rumah orang, bukan saya. Karena saya tipikal orang yang juga seperti itu ya. Agak gimana gitu kalau tiba-tiba ada orang datang ke rumah gitu, ada apa nih gitu ya. Jadi mesti ada prolog dulu. Itu nggak tahu, itu budaya saya mungkin ya, karena saya juga seperti itu sejak kecil, dibentuk seperti itu sejak kecil. Jadi terbawa sampai sekarang ini ya. Nah itu standar saya ya. Saya tidak pernah minta-minta ya. Saya kalau lihat ada teman saya yang punya gaya seperti itu, mengkondisikan seperti itu, biasanya saya sudah sampaikan ya. Saya tegur ya, saya dalam bahasa khotbah saya ya, saya menyampaikan apa yang saya menjadikan concern saya. Tapi kalau mereka sudah saya tegur, saya kasih masukan tidak mau berubah, ya sudah gitu loh.
ya, bukan urusan saya lagi, not my business lagi gitu ya. Jadi apa namanya, sebab saya tahu ya, dan saya kalau menegur seseorang berarti sudah saya kerjakan hal itu. Jangan ngomongin orang, saya nggak suka ngomongin orang. Jangan makan kayak orang nggak pernah makan gitu, rakus gitu. Habis diajak makan ke sini, diajak makan ke sana lagi sama orang lain, ayo lagi. Kalau udah diajak makan ya udah kenyang ya udah. Meskipun diajak makan di tempat yang jauh lebih enak, bilang I'm full, saya sudah cukup gitu ya untuk hari ini. Ya. Saya akan menyarankan itu, kenapa saya sudah mengerjakannya juga gitu ya. Dan apa tadi ya? Kalau orang itu nggak mau dengar silakan. Ada beberapa teman saya yang ya semakin usia pertemanan kita semakin sempit gitu saudara. Ya ada banyak teman-teman saya yang masih bagi saya sih makanan gampang gimana gitu. Kalau saya ya Tuhanlah yang paling tahu gitu ya. Jadi saya ngomong ya di atas ya tidak, di atas tidak, bahwa bagi saya makanan minuman saya sudah bisa mengendalikan diri dengan sungguh ya. Meskipun itu di lidah saya gimana gitu ya, tapi saya bisa menahan dengan sungguh ya. Jadi sama-sama saudara ya, kita belajar untuk tidak mengukurkan sesuatu kepada orang, tidak menilai dan menghakimi orang, sebab penilaian dan penghakiman kita akan diberikan kepada kita oleh Tuhan dan akan ditambahkan lagi standarnya. Jadi berat buat kita saudara. Dan karena ini ya sudah saudara ya, jangan pakai ukuran kita. Ukuran yang paling adil, paling aman adalah Alkitab ya. Jadi itu kenapa bahwa kalau kita ada kesempatan melayani orang ya, firman Tuhan saja yang disampaikan saudara. Lanjut ya, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan surga ya. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Ya, lanjut ya, coba kita baca dulu. Bumi dan tidak diketahui orang. Bumi dan dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai telah tiba. Ya. Jadi kerajaan surga itu seperti orang menaburkan benih. Ya, jadi apa namanya? Maksudnya itu seperti orang yang nabur benih, ya terus dia tidur malam hari, siang hari dia bangun, ya, tiba-tiba pagi hari dia benih itu sudah mengeluarkan tunas. Dan ya tanpa diolah dengan effort yang khusus, benih kalau sudah keluarkan tunas itu akan semakin tinggi, kemudian semakin besar ya. Tanpa kita nggak tahu gitu proses di dalamnya seperti apa, tiba-tiba jadi tinggi, jadi besar, dan kita tahu akhirnya ada bulir-bulir, ini ngomongin gandum berarti ya, atau padi ya. Ada bulir-bulirnya yang penuh isi, dan kemudian kita udah tahu ketika sudah seperti itu, udah kuning, berarti udah musim untuk menuai. Ya, kehidupan kerajaan surga itu seperti itu juga. Dalam artian waktunya ya, waktu pekerjaan kerajaan surga atas dunia ini nggak ada yang bisa prediksi, nggak ada yang tahu ya. Jadi sama gitu ya, intinya ketika kita mau dalam konteks menabur firman Tuhan, kita tabur saja. Ini kan kerajaan surga yang kita tabur ya. Ya, kita tabur kepada orang, mungkin ketika besok minggu kita ketemu orang ini, setelah lepas seminggu nggak kita bertemu, orang ini bisa berubah ya, atau mungkin sebulan, atau mungkin setahun, atau mungkin sepertinya belum berubah. Tapi percayalah firman Tuhan katakan di ayat-ayat yang lainnya bahwa apa yang firman Tuhan yang kita taburkan tidak akan kembali sia-sia, akan membentuk orang itu. Dan ketika firman kita taburkan, nanti Tuhan sendiri yang bekerja. Firman itu yang akan bekerja pada diri orang itu. Ya, kita nggak bisa bilang gitu ya. Saya banyak kesaksian orang merasa diberkati dan berubah karena dengar khotbah-khotbah saya. Tapi jujur saya kan tidak kenal orang itu misalnya awalnya. Saya hanya khotbah saja. Ya. Khotbahnya juga tidak sedang nembak orang tersebut, wong tidak kenal. Dan kalaupun kenal, bukan tipikal saya nembak orang pakai khotbah gitu ya. Saya cuma mengajarkan kebenaran, ini ukuran yang saya pahami tentang kebenaran firman Tuhan, ya standar yang saya pahami tentang firman Tuhan, karena tertulis di Alkitab dan saya sudah renungkan, maka saya wajib untuk mengajarkannya kepada saudara karena saya terpanggil atau dipanggil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan.
Ya, saya nggak ada motivasi apa-apa, tapi ketika ada orang-orang tertentu dengar khotbah saya, firman itu yang bekerja atas orang itu. Dan saya nggak tahu gimana bekerjanya, saya nggak bisa mendeskripsikan, wah menit pertama orang ini tersentak jantungnya. Kan saya nggak bisa tahu seperti itu, saudara ya. Nah itu yang dikatakan kerajaan surga seperti itu. Ya. Makanya kita ketika melayani Tuhan nggak usah mikir bagaimananya, dalam artian hasilnya seperti apa, nggak usah dipikirin. Mulai aja bagian kita, ya melayani Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Terhadap orang itu kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita doakan, kita layani, kita kasih masukan. Orang itu berubah atau tidak berubah, menerima atau tidak menerima, itu bukan urusan kita, itu urusan kerajaan Allah. Sebab firman yang kita taburkan itu adalah kerajaan Allah. Adalah firmannya Tuhan yang punya kerajaan Allah, kan begitu saudara. Ya. Jadi biarlah kita kerjakan bagian kita dan Tuhan kerjakan bagiannya. Kurang lebih seperti itu saudara ya. Lanjut ya. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi. Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Kembali soal kerajaan Allah. Yesus berusaha untuk pakai perumpamaan. Perumpamaan mana ya yang kira-kira kita paham dan itu cocok dengan kerajaan Allah? Kurang lebih kan pertanyaannya begitu kata Yesus ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Jadi kalau kita baca dari perikop ini ya, Yesus selalu mengajarkan perumpamaan ketika audiensnya adalah orang banyak, dia selalu pakai bahasa perumpamaan karena Yesus tahu ya, tahu ini bukan semata dia Tuhan, tetapi dia juga orang yang berhikmat, orang yang punya punya pengertian ya, punya pemahaman yang tajam bahwa nggak bisa dia ngomong kepada orang banyak dengan tajam begitu. Kenapa? Karena orang banyak itu kan latarnya beda-beda. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan, ada orang yang bisa mengerti dengan cepat, ada orang tidak bisa mengerti dengan cepat. Makanya Yesus selalu menggunakan bahasa yang umum, yang universal, bahasa yang dipahami oleh semua orang, yakni perumpamaan. Sama, saya selalu berkata, nih saya lagi nanti semester ini mengajar ilmu berkhotbah. Sama dalam berkhotbah juga gitu. Ketika kita khotbah apalagi sekarang via online begini ya, yang nonton kita di Facebook, yang nonton kita di Instagram, yang nonton kita di YouTube, kita nggak tahu siapa mereka ya. Ya, kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa, pendidikan, suku, budaya dan lain sebagainya. Mereka punya kelemahan apa, mereka punya kelebihan apa, kita nggak tahu. Maka ketika kita berkata-kata ya kita harus berkata-kata dengan kata-kata yang umum, kata-kata yang dipahami oleh banyak orang. Saya sedang berbahasa Indonesia, saya sedang audiens saya atau harapan saya, pikiran saya yang mendengarkan saya adalah orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia. Ya, jadi saya berpakai bahasa Indonesia yang paling tidak bisa dipahami lah oleh orang banyak. Ya, saya tidak pakai bahasa-bahasa yang agak nyentrik-nyentrik dikit ya. Meskipun mungkin itu enak di kuping saya gitu, tapi belum tentu orang, maafkan saya, saudara saya yang di Papua, saudara saya yang di Aceh, saudara saya yang di Sulawesi mengerti tentang konteks itu, karena itu mungkin bahasa gaul di tempat saya ada di Serpong gitu ya, hanya orang Serpong yang tahu. Nah itu kan susah saudara ya. Nah dalam khotbah juga demikian. Di gereja kalau kita khotbah ada yang pintar, ada yang biasa saja, ada yang berpendidikan tinggi sampai profesor, ada yang bahkan SD saja tidak lulus, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang punya pekerjaannya kenceng banget, cepat sekali, ada orang yang kerjanya nyantai ya. Nah kita ketika berkhotbah di depan audiens yang kita nggak tahu latar belakangnya dan nggak bisa disamakan sama semuanya, ya kita harus menggunakan bahasa atau pemahaman yang kita mau bagikan, pemahaman yang umum, yang lumrah, yang bisa dipahami oleh orang-orang yang berbeda kasta ini, tanda kutip ya, berbeda genre ini saudara ya. Jadi Yesus ketika ngomong sama orang banyak pakai bahasa perumpamaan, tapi ketika bicara kepada murid-muridnya ya, karena lingkupnya lebih kecil dan lebih ada interaksi dua arah, Yesus lebih bicara tentang apa adanya ya, mengutarakan apa yang tajam kepada murid-muridnya ya. Dan dikatakan bahwa biji sesawi itu menggambarkan kerajaan Allah ya.
Jadi kalau kita bekerja bagi pekerjaan Allah, kita bekerja bagi pekerjaan surga, ya, saudara melayani Tuhan. Saudara mungkin kita bisa melihat, kerjaan kita kayak saya gini kan, cuma khotbah begini doang, cuma sharing 1 jaman di apa namanya di YouTube, di Facebook, kayaknya gimana, dampaknya apa gitu ya. Saudara, saya nggak pernah berpikir demikian, makanya orientasi saya bukan masalah viewer gitu ya. Mau viewernya sedikit pun, siapa tahu di antara viewer yang sedikit itu ada 1-2 orang yang akhirnya diberkati sangat oleh kebenaran yang saya sedang bagikan. Sehingga orang ini akhirnya berubah. Bukankah 1 jiwa bertobat, 1 jiwa berubah kepada Tuhan, seluruh surga bersorak-sorai gitu ya. Jadi ukurannya itu, saudara ya. Nah, hal kerajaan surga juga begitu. Meskipun kita tidak berteologi, kita tidak punya pengetahuan teologi lah. Ya. Kita orang awam, tapi kita punya hati untuk melayani saudara kita yang belum kenal kebenaran, belum Kristen. Nah, kita bahasakan dengan bahasa kita sederhana aja. Itu kayak biji sesawi, bukan sawi ya, biji sesawi. Biji sawi itu kecil sekali, saudara. Ya, lebih kecil dari biji ketumbar gitu, saudara. Kecil sekali. Tapi ketika ditabur, benih yang dari biji yang kecil itu bisa tumbuh tunas, kemudian besar, dan akhirnya seperti pohon yang besar. Sehingga Alkitab katakan, dan apa yang bisa kita pelajari tentang sesawi di dalam konteks perjanjian baru dan perjanjian lama, dunia di timur tengah sana, itu bisa tempat bernaung atau bersarangnya burung-burung. Hari-hari ini di rumah saya ada banyak burung tekukur, perkutut, ya, ada burung burung-burung bunyi yang liar gitu ya, yang bersarang di depan saya, di depan rumah saya itu ada halaman yang kosong, ada pohon besar, saudara ya. Di atasnya tuh banyak burung-burung bersarang di situ, saudara ya. Jadi saya ngebayangin ya, burung kalau bersarang nggak mungkin, maafkan saya ya, di pohon yang bunga-bungaan atau di pohon mawar ya, di pohon melati, nggak mungkin. Pasti di pohon yang besar-besar, pohon buah rata-rata ya, atau pohon yang memang besar ya, pohon beringin dan lain sebagainya. Di situ mereka nyaman ya, bersarang di situ. Mungkin hujan tidak akan bisa mengganggu mereka karena rapatnya daun-dedaunan di atas sarang yang mereka bangun ya. Juga angin besar tidak akan mengganggu mereka karena juga tadi ya, rimbunnya daun-daun itu, sehingga membuat kalau bangun sarang di tengah pohon yang rindang itu, anak-anak mereka ketika nanti telurnya menetas akan hangat ya, relatif lebih hangat ya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa apa yang kita kerjakan itu hal kecil. Hal kecil firman Tuhan yang kita bagikan, kesaksian yang kita bagikan itu adalah hal kerajaan Allah ya. Maka meskipun kita ukur kecil, tapi dampaknya akan luar biasa. Makanya jangan mengukur itu kecil. Jadi janganlah kita pakai ukuran, pelayanan ini pelayanan yang besar, pelayanan kecil, ini pelayanan yang luar biasa, ini pelayanan yang biasa-biasa aja, ini pelayanan yang berdampak, ini pelayanan tidak berdampak. Janganlah kita jadi orang Kristen yang seperti itu, saudara ya. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, memahami bahwa besar kecil dalam pelayanan itu luar biasa ya, Tuhan disenangkan ya, saudara ya. Oke, kita coba lanjutkan lagi, saudara ya. Nah, ayat-ayat di perikop terakhir ya, di dalam pasal keempat, angin ribut di ledakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, sudah sore ya, matahari sudah terbenam, atau mungkin sudah terbenam, karena tadi ya, kalau di luar itu kadang-kadang matahari belum terbenam pun hari sudah di atas maghrib, di atas jam 6 gitu ya. Jadi tergantung ini situasi di mana, dan kita tidak bisa memprediksi ini kira-kira terjadi di bulan apa, dan kalau ada waktunya tentu kita bisa pahami ya, konteks waktu dengan diukur dengan waktu di Israel di bulan itu, hari ini itu seperti apa cuacanya ya. Tapi hari sudah petang, ya, sudah sore, sudah mau menjelang malam. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Maka mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ya. Kok Yesus bisa gampang aja? Itu perahu siapa? Bapak Ibu harus paham, ini areanya ya kurang lebih di area di mana murid-murid sebelum jadi penjala manusia, jadi penjala ikan. Di wilayah pantai tertentu dari Danau Tiberias itu. Di tempat yang mungkin sekitar Kapernaum ya, sekitar arah Nazaret, Kana, kurang lebih di daerah-daerah pantai sebelah situ, saudara ya. Dan sehingga kalau Yesus naik perahu atau minta muridnya naik perahu ke seberang, ya itu perahu mereka atau perahu yang mereka kenal lah. Sehingga ketika dipinjam, ketika diambil ya, yang punya juga paham, mengerti ya siapa yang meminjam dan memakainya gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu punya pemahaman bahwa
Yohanes dan Yakobus, yakni anak-anak Zebedius atau bapak Zebedius ini orang kaya ya, punya perahu-perahu, punya nelayan-nelayan upahan. Kita sudah pernah bahas sebelumnya dalam Injil Yohanes ya. Lanjut ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dalam perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Ya, tiba-tiba ya, danau besar ini bukan danau kecil, sehingga seperti layaknya laut ya, namanya cuaca kita nggak tahu, ya, angin kita nggak bisa nebak. Tiba-tiba di tengah laut itu ya, mau menyeberang ke seberang, tiba-tiba angin berubah ya, sehingga ombaknya besar dan ombak besar itu masuk, membuat air danau itu masuk dalam perahu ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam ya, di atas tikar gitu ya. Di buritan tuh berarti kurang lebih di depan begitu ya. Lalu maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa," gitu ya. Karena berarti besar ini, sehingga murid-murid yang sebagian besar nelayan saja cukup bekerja keras ya untuk menyelamatkan kapal ini ya. Dengan kata-kata begini kan berarti mereka kewalahan menghadapi angin dan juga ombak yang besar itu ya. Ayat 39. Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Teduh sekali, Alkitab katakan dalam ayat yang ke-9 kalimat terakhir. Teduh sekali. Dari ombak yang besar, airnya membuat air danau itu masuk ke kapal. Ya, murid-murid semuanya lagi kewalahan mengendalikan kapal supaya tidak tenggelam dan air itu supaya bisa keluar lagi. Berarti kan dikeluarkan dengan manual ya, nggak ada pompa zaman dulu ya, jadi harus dengan apa yang ada, mungkin tangan mereka ya, supaya perahu mereka itu tetap kering gitu ya. Di tengah kewalahan mereka, Yesus yang dibangunkan itu langsung berkata, "Diam, tenanglah." Maka gelombang ombak di danau itu yang besar, air yang masuk masuk banyak ke kapal itu ya, angin yang kuat sekali ya, menggoyang-goyangkan kapal itu. Tiba-tiba danau itu teduh sekali. Berarti kan terjadi signifikan, bukan butuh waktu yang cukup gitu ya, enggak, tiba-tiba. Mujizat Yesus juga seperti itu sebenarnya. Dalam konteks ayat ini kita tahu bahwa apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan. Tuhan kalau memang mau, dia bisa ubah kita semudah dia membalikan telapak tangannya. Ya, ini pakai bahasa alegoris ya. Apakah Tuhan punya tangan ya? Juga kita jangan pikirkan begitu. Tuhan tuh roh adanya. Ya, ini bahasa alegoris supaya saudara bisa paham dan saya juga bisa memahami lebih enak lagi gitu ya. Semudah menjentikan jari. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa lakukan itu dengan cepat. Ya, dalam konteks ayat ini kita bisa pahami begitu. Ya. Tapi juga dalam banyak perikop lainnya ada butuh proses yang cukup panjang, saudara. Ya. Jadi Yesus berkuasa, Tuhan berkuasa. Ya. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu merasa takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Jadi Bapak Ibu mesti paham juga nih ya. Berarti kan ini kita memahami bahwa murid-muridnya memang belum sampai level mengimani Yesus adalah Tuhan. Ya, satu sisi Yesus pernah menyembuhkan orang sakit ya, mertua dalam konteks Markus ya, dimulai dengan mertuanya Petrus yang disembuhkan. Kemudian gara-gara gitu orang-orang banyak datang yang sakit banyak ke rumahnya Petrus, disembuhkan, jadi buah bibir. Sehingga kemanapun Yesus pergi, banyak orang sakit yang datang, gitu kan ya. Murid-murid mungkin berpikir, Yesus tabib lah nih, ya, memang orang hebat lah gitu ya. Mungkin memang nabi gitu ya, bisa bilang sama orang sakit sembuh ya. Banyak kisah seperti ini di perjanjian lama ya saudara ya, bahwa sakit penyakit itu ya bisa disembuhkan oleh nabi-nabi ya. Tapi kalau Bapak Ibu boleh jujur ya, banyak orang hebat yang dipakai Tuhan di perjanjian lama itu dianggap hebat karena interaksinya dengan manusia. Tapi yang berinteraksi dengan alam itu jarang sekali. Ya. Kalau kita ngomong nabi yang bisa menyembuhkan banyak orang aja, mungkin Bapak Ibu juga bisa sebutkan beberapa. Tapi yang bisa berkuasa atas alam itu nggak banyak. Ya.
Makanya Musa itu respect, dihormati tinggi oleh orang Israel. Itu kenapa Elia dihormati tinggi oleh orang Israel. Karena mereka bukan nabi biasa bagi mereka. Ya, Musa itu bisa mengubah alam ya dalam kutuk-kutuk yang dia berikan kepada Mesir. Ya, dalam kepemimpinannya di padang gurun ya. Itu kan alam ya. Air yang pahit jadi manis ya, batu keluarin air gitu ya. Tiang awan, tiang api ya. Itu kan semuanya berdampak pada, itu kan berinteraksi dengan alam. Musa makan dihormati. Elia juga demikian. Dia bilang tidak akan turun hujan kalau aku tidak bilang turun, maka hujan nggak turun. Aku bilang hujan turun, maka hujan turun gitu saudara ya. Jadi dua nabi ini respeknya luar biasa di mata orang Israel. Nah makanya hal-hal yang menyembuhkan orang, melakukan mujizat kesembuhan buat orang, mengajar orang dengan hebat, ngusir setan, itu mereka banyak dengar dari konteks Taurat atau nabi-nabi lain ya. Tapi kalau soal alam, saya bilang tadi ya, nggak banyak ya orang-orang hebat di Perjanjian Lama yang kita bisa tahu dari Alkitab kita punya kuasa atas ini atau pernah berinteraksi dan berkuasa atas alam ya. Hanya segelintir saja, sehingga akhirnya murid-murid takjub. Waduh, siapa ternyata ya yang kita ikuti dia? Angin yang dahsyat sekalipun, ombak yang bergelora sekalipun, ya, danau yang marah sekalipun, itu bisa taat dan takut dengannya, kurang lebih begitu ya. Ya, itu membuat mereka semakin ngeri dengan Yesus. Respect mereka terhadap Yesus semakin tinggi. Ini orang luar biasa. Ya. Angin sama danau pun taat sama dia. Dia cuma ngomong, diam, tenanglah, maka danau itu tenang atau teduh sama sekali, ya, menjadi teduh sekali. Ya. Berarti langsung senyap begitu. Dari angin yang keras langsung senyap. Ya, ini luar biasa. Ya. Dan menurut saya ada beberapa murid-murid yang mengalami turning point atau mengalami perubahan cara pandang terhadap Yesus dari momen ini. Sehingga mereka ke depannya lebih radikal, lebih mau mendengarkan, lebih respect, lebih hormat kepada Yesus, saudara. Setelah peristiwa ini. Karena orang yang mereka ikuti bukan cuma berkuasa atas sakit penyakit, bukan berkuasa semata atas orang yang kerasukan setan atau dikuasai roh jahat, tapi orang yang mereka ikuti. Saya bilang orang karena memang mereka saat itu, saya berani yakin ya, belum menganggap Yesus Tuhan. Orang yang mereka ikuti ini juga berkuasa atas alam. Ya, dan ada rasa pride, ya, kebanggaan. Ya, saya yakin di hati para rasul bahwa mereka dipilih untuk mengikuti orang yang seperti ini. Kurang lebih begitu, saudara ya. Ya, saya rasa semuanya bisa terjadi atas kita juga dan bisa kita alami kalau saudara punya iman yang sama. Bukankah Yesus pernah berkata bahwa kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan? Ya. Jadi, ayo kita punya iman yang luar biasa dan kita mulai praktekkan, saudara. Ya. Tapi praktekkan bukan dengan kencangnya suara, bukan dengan kerasnya suara kita, tapi dengan kita berkata, kita berkuasa atas semuanya karena kita memang sudah punya interaksi, keintiman. Nah, itu bahasa yang paling pas ya, dengan Tuhan. Sehingga ketika ada apapun ya kita berkuasa. Jadi bagi saya mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, menghardik alam dan lain sebagainya itu nggak perlu kencang-kencang doanya. Nggak perlu keras-keras ya. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan, Tuhan sudah bukan sekedar berwacana tapi juga sudah menguasai hidup kita ya. Maka apapun yang kita lakukan itu berkuasa luar biasa karena Tuhan yang menciptakan segala-galanya ada dalam kita. Ya, saudara ya. Semoga saudara diberkati dalam Markus pasal 4. Saya diberkati luar biasa dan saya berharap saudara pun demikian. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Oke saudara ya, sudah hampir 1 jam ya. Dan kita coba tundukkan kepala saudara ya. Terima kasih di minggu malam ini. Saya bersyukur sekali meskipun saudara sudah beribadah dengar firman tadi, saudara masih meluangkan waktu untuk mendengarkan atau mengikuti program Deep Talk with Pastor ini. Jadi payamu saya yakin gak sia-sia dan saya berdoa
agar berkat dari surga mengalir. Berkat kalau saya doakan bukan cuma materi ya saudara, tapi damai sejahtera itu yang paling utama, sukacita yang utama, dan tentu berkat keintiman dengan Tuhan, supaya saudara tidak jadi orang yang bodoh nantinya dalam menghadapi akhir zaman. Saudara menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang penuh dengan urapan, sehingga bisa mengambil keputusan yang benar di dalam sisa hidup kita masing-masing. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Di minggu malam ini kami mau tutup hari kami dengan doa. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Sempurnakan hari kami ini Tuhan dengan berkati tidur kami. Esok pagi di minggu yang baru kami boleh bangun dengan bugat. Dan sepanjang tugas minggu yang akan diberikan kepada kami, atau mungkin yang Tuhan percayakan kepada kami, dengan pertolongan-Mu kami yakin Kau akan mampukan kami mengerjakannya dengan presisi, dengan tepat, sehingga kami jadi berkat bagi banyak orang, dan juga di atas segalanya menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak orang bertobat karena kesaksian hidup kami, maka surga akan bersorak-sorai. Itulah keriduan kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat, dan doa saya selalu jadi yang terbaik dari Tuhan untuk semua saudara. Rumah saudara yang sudah mengikuti program ini, menemani saya, dan yang memberikan komen di live chat, ya saya akan doakan saudara secara khusus. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu di Senin malam. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.